Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah. Bapak sakit? Sehat. Ya, saya rada terlambat karena tadi ada bukan pelantikan, saya kalau pelantikan Senin nanti ya. Ada nikah, ada pernikahan. Bukan saya nikah, ada pernikahan. Jadi saya agak terlambat ke sini, ya. Udah gitu di mobil udah nggak sempat ganti baju. Jadi terpaksa seperti ini. Sebenarnya saya nggak nyaman ya. Karena kudu nama ber-AC ya pakai baju gitu. Ya. Oke, saya. Kalender, tema kalender itu apa? Menjadi manusia terbaik. Saya pernah singgung bahwa kita harus menjadi yang terbaik. Tidak harus kata orang. Minimal untuk orang terdekat kita. Saya kasih contoh, mungkin ibu saya nggak ada apa-apanya di mata orang. Tapi begitu saya tanya, wanita terbaik menurut kamu siapa? Ibu saya. Ibu saya. Walaupun mungkin Anda apa si emak gitu. Tenanawan. Yang penting dia wanita terbaik bagi saya. Gitu. Ya. Kalau anak-anak melihat kita adalah manusia terbaik. Ketika anak-anak kita ditanya, siapa laki-laki terbaik? Ya. Bapak saya. Jadi kita harus menjadi yang terbaik minimal pada lingkaran awal. Nah, ujungnya ke sana di masyarakat, di RT, di RW itu lain soal. Tapi yang jelas kita kudu menjadi manusia terbaik. Gitu. Nah, untuk menjadi manusia terbaik, saudara-saudara, saya sudah bikin sejumlah catatan, ya. Untuk menjadi manusia terbaik adalah satu, kita harus melakukan tarbiyah robbaniyah. Harus apa? Tarbiyah robbaniyah. Apa itu tarbiyah robbaniyah? Apa, Bu? Tarbiyah robbaniyah apa? Tarbiyah apa? Pendidikan atau pembinaan. Robbaniyah, rob apa-apa. Nah, jadi tarbiyah robbaniyah, pendidikan ketuhanan gitu. Ya. Nah, tarbiyah robbaniyah itu, tarbiyah bisa bermakna pembinaan. Robbaniyah bisa diartikan pembinaan yang melibatkan nilai-nilai ketuhanan. Jangan pendidikan apa tadi? Apa? Pendidikan apa? Ketuhanan. Jadi tarbiyah robbaniyah itu pembinaan nilai-nilai ketuhanan. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini namanya tarbiyah robbaniyah. Karena walau bagaimanapun melibatkan nilai-nilai ketuhanan. Ini tarbiyah robbaniyah, begitu. Jadi segala sesuatu yang di dalamnya ada unsur ketuhanan, ya, unsur nilai-nilai kebenaran, unsur nilai-nilai yang datang dari sesuatu yang akan menjadi maslahat, itu namanya tarbiyah robbaniyah, begitu. Jadi ternyata untuk menjadi manusia terbaik, diri kita harus dicelup, disibgoh, dicelup. Biasanya kan baju warna putih biar jadi kuning kan dicelup, ya, disibgoh namanya. Nah, diri kita, saya dan Anda semua harus dicelup, disibgoh dengan nilai-nilai ketuhanan. Sebab manusia akan berpikir dan berperilaku sesuai dengan apa yang sering diterimanya. Kalau teman-teman sering mendengar nilai-nilai kebaikan, maka minimal dalam memorinya ada nilai-nilai kebaikan, kemudian nanti ketika bicara juga hal-hal yang berbau nilai kebaikan.
Kalau Anda hari-harinya gaul jeung tukang jahit, tukang kain, ya, maka begitu Anda bicara kain dan jahit, bakal bukan hanya nyambung, bakal apa sih namanya tuh? Iya, bakal jago gitu ya. Ya aku teh mau bikin inya atau eta teh mesin atau nu eta kudu nama mesin teh nu iya terus ini gitu kan. Kenapa? Karena dia menguasai bidang jahit menjahit ya, bidang bordir gitu. Jadi ketika Anda saya gaul lama dengan tukang jahit, kemudian saya juga memang ahli ngajahit, saya teh deket ke dunia perjahitan. Maka ketika bicara tentang jahit apa? Saya ini ahli. Dalam bahasa Perancis itu capetang. Apa? Capetang. Apa capetang? Terampil. Nah, ya. Ya, terampil gitu. Ya. Jadi kalau saya punya bisnis kuliner, sebut saja ya, bisnis kuliner tentang batagor, maka kalau orang ngobrol tentang perbatagoran, saya capetang, saya bakal ahli gitu loh. Jadi ternyata orang akan bicara sesuai dengan cadangan pengetahuan yang ada dalam pikirannya. Cadangan pengetahuan, stock of knowledge, cadangan pengetahuan. Nah, cadangan pengetahuan itu kita dapatkan melalui bacaan, kita dapatkan melalui kajian, kita dapatkan melalui lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan tarbiyah, pembinaan. Nah, ini mah yang kita terima itu adalah nilai-nilai ketuhanan. Maka otomatis kita akan bicara lebih lancar. Orang yang suka datang ke pengajian dan tidak ke pengajian itu beda. Ininya apa? Mindsetnya. Gitu. Kalau orang sering datang ke pengajian, begitu saya bilang, coba buka surat ke-8 ayat 12. Langsung ke-8 ayat 12. Kalau yang baru pertama pegang Quran, apa maksudnya? Surat ke-8 apa maksudnya? Begitu temannya udah dapat gini, halaman berapa? Kalau Anda nanya Quran halaman berapa, berarti baru pegang Quran. Sebab kalau Quran mah nomor surat dan ayat. Karena setiap halaman bisa beda-beda. Yang akan sama itu kalau misalnya kontemporer, nah bakal sama. Kontemporer. Misalnya, saya bilang dalam Quran kontemporer halaman sekian itu bakal sama. Tapi kalau Qurannya bukan kontemporer, boleh saja berbeda. Tapi yang ingin saya tegaskan sama Anda, orang kalau sering datang ke majelis taklim, sering bawa Quran, buka Quran, maka tidak asing lagi untuk saya bilang dalam surat At-Taubah ayat 18 itu teh nggak akan lihat daftar isi. Langsung Taubah tetap 9 gitu. Ya. Kan aya nu buka surat Al-Baqarah, daftar isi lihat Al-Baqarah daftar isi. Jangan menertawakan. Mungkin bagi Anda lihat Al-Baqarah sudah tidak perlu daftar isi. Kenapa? Anda sudah punya cadangan pengetahuan, stock of knowledge. Cadangan pengetahuannya sudah ada sehingga tidak sulit untuk menemukan itu, gitu. Nah, makin sering kita makin ahli. Nah, tarbiyah robaniyah itu kita dapatkan sehingga itu akan mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku kita. Karena katanya orang itu berubah harus dimulai dari mindset dulu. Ya, mindsetnya, cara berpikir baru orang berubah. Begitu. Dulu itu pemerintah susah sekali menerapkan agar masyarakat itu ber-KB. Karena ada mindset, makin banyak anak, makin banyak. Nah, itu mindset tuh. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Maka apa yang terjadi? Mau diubah anaknya cuma 2 atau 3, itu susah. Kenapa? Karena mindsetnya mengatakan kalau anaknya 2 berarti rezekinya sedikit. Kalau anaknya 15 kan rezekinya banyak. Nah, gitu. Berarti maksud saya cerita bahwa untuk mengubah itu harus ada mindsetnya. Ketika dikatakan bahwa kita harus punya anak yang berkualitas, terus saya diulang-ulang anak yang berkualitas, maka akan muncul satu pemikiran, berarti anak mah bukan urusan banyak, tapi berkualitasnya. Anak 10,
tapi semua jadi preman ujung berung. Ya. Mendingan punya anak 2 tapi soleh gitu tah, ya, gitu. Punya anak 5, sakolanya teh nggak jelas, gitu. Tapi punya anak 2, sakolanya jelas. Nah maksud saya adalah mindsetnya, ya, mindsetnya, cara berpikirnya, kerangka pikirnya. Begitu kerangka pikirnya berubah, maka biasanya perilakunya berubah. Dan ketika kerangka pikirnya salah, actionnya, perilakunya salah. Saya pernah cerita, udah lama banget, mungkin Anda lupa lagi. Ketika seorang cucu nginep di rumah kakeknya. Dia punya kerangka pikir yang salah. Ketika si anak balita itu, anak masih kecil, tiap ada tamu, suka bilang ini, mama mau Ada siapa? Ada tak? Mama mau mama mau Si ibunya malu sama tamu. Akhirnya gini, sayang nanti kalau mau bilangnya mama mau nabung ya. Apa? Mama mau nabung. Nah, jadi begitu ada tamu, anaknya datang, mama mau nabung. Iya, sini sama anak. Kata tamu teh, bager budak lagi nabung. Nah. Jadi si ibunya ngajarin konsep BAB itu adalah nabung. Padahal Anda tahu, nabung punya penjelasan khusus, makna khusus. Nabung itu nyimpen duit. Mau nabung di bank, mau nyimpen uang di mana? Celengan, mau di buku, itu namanya nabung. Ya. Nah, ari ieu sok. Salah enggak? Salah apa? Mindsetnya. Salah si ibu itu. Satu saat anak ini tidur sama kakeknya. Malam-malam dia bilang, kakek pengen nabung. Nabung di kepala si kakek dengan nabung di kepala si anak sama beda? Beda. Tak iya ibu mata ngomong teh tong sembarang, awas. Si kakek nete kan tunduh atau jam 10 apa jam 11. Kakek main nabung, langsung dia ambil kopiahnya. Di kopiah kakek nabungnya. Orang tua dulu itu nyimpen duitnya sayang bukan di dompet. Suka di kopiah. Kakek saya dulu kalau ketemu mau ngasih uang, sok ieu, ti aki ya. Jadi dina kopiahna tadi selipkan. Mungkin Anda yang muda-muda sekarang ini nggak kebayang gitu ya. Ini, tapi kan betul kan Bu ya? Ti aki, cantik aki kan gitu. Sok dina ieu, meureunna si aki eta ge kitu. Di kepala si aki, di pikiran si aki yang namanya nabung itu nyimpen uang. Di kepala si anak nyimpen nabung itu alias BAB. Nah ini terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi, salah konsep. Ya jelas akhirnya si anak itu nabung di kopiah kakeknya. Nah, jadi ketika cara berpikir kita salah, action kita salah. Itu dalam segala hal. Ibadah. Jangan Anda kira ibadah itu banyak. Ibadah itu benar kerangka pikirnya. Bukan banyak, benar. Kalau banyak, ya belum tentu benar. Kalau sudah benar, nah bisa banyak bisa tidak. Jadi kerangkanya harus benar, bukan banyak. Ada yang tawaf, ya. Mereka sangat keringetan, ngelonjorin kakinya. Gitu. Ibu mau minum, saya teh nawarin ke ibu-ibu yang udah ya usia 60-an gitu, nyender gitu, ngelonjor gitu. Terus saya ambilin air zam-zam. Nggak disuruh, saya mah nyaahan we gitu. Mun kanin ini sok nyaah saya mah. Mun ke yang muda sok cinta gitu. Nah, yang seri kan hari Anda jangan sok suci jadi jelema mah tong sok suci. Nah, kan gitu. Aya ini sok nyaah saya teh kalau lagi tawaf gitu. Aya nu gini suka tanya, "Bu, mau kemana?" Iya, saya teh bingung ini jalan kemana gitu. Iya sering itu. Saya tanya ibu, coba lihat ada apa namanya name tag-nya kan gitu. Pas name tag-nya dilihatnya nggak bawa apa-apa. Duh, kumahanya. Ibu di sebelah mana ininya? Ibu barangkali ingat.
Nggak tahu, pokoknya ada pintunya. Ada pintunya. Oh. Ibu bawa apa? Jadi saya suka gini, ibu bawa HP, ibu bawa apa itu teh di Masjidil Haram sering. Kalau haji sering banget. Kalau umroh masih mending. Makanya saya suka bicara sama jemaah haji yang bawa yang sepuh, identitas tuh biarin aja, bawa aja. Paham dah ibu, saya mah nggak ngerti. Ya bukan untuk ibu kamu, nu menemukan ibu kamu. Ya nggak? Paham nggak? Jadi sama saya suka biarin segala ditempelkan. Video ayah Syal Kabupaten Garut. Nah minimal Kabupaten Garut kloter sekieu, minimal kan saya tahu tuh, oh kloter segini kan gitu, KBIH apa gitu. Makanya kudu segala ditempel. Punten bagi yang kira-kira suka mengalami disorientasi. Disorientasi teh nyasab bahasa Sunda teh. Nah, linglung lah disorientasi teh. Nah, suatu saat saya lihat ibu-ibu ngelonjorin kaki nyender gitu, keringetan. Saya teh itu disuruh teh nanti saya ambil minum jamnya. Ibu minum gitu, dia teh minum. Ibu tambah lagi minum. Udah gitu. Ibu habis tawaf? Iya, habis tawaf malaikat. Tawaf malaikat? Ya. Maksud ibu iya. Itu malaikat itu kan mengitari arasy teh 88 kali. Kabayang teh si ibu eta tawaf 88. Kabayang, ya bagus sepuh. Terus merasa itu tawaf yang paling afdol karena tawafnya malah saya. Anda tong yang serikeun saya mah sedih, tahu nggak? Ari anda mah seserian, tak eta bedana teh. Eta ya kan? Kan tapi Anda mah pasti gitu kan. Sok mun si ibu eta didinya kan kasinggung. Oh gitu. Akhirnya saya pelan-pelan ngasih tahu ya. Ngasih tahu. Udah gitu teh. Enggak, ini kata ustadz saya di sana gitu. Dia nggak tahu kalau saya itu ustadz. Nggak tahu dah. Saya kan waktu pakai t-shirt, pakai jeans kan gitu. Jadi mau nanya ke ustadz lah gitu. Emang Kak Masjid harus selalu pakai gamis? Tidak, santai atau saya pakai polo shirt, pakai jeans gitu dah. Nyantai aja gitu kan. Terus salah gitu kalau orang ke masjid pakai polo shirt, pakai jeans. Tadi nangke ira-ira ka dia gitu ceramah. Tingali sok. Kan gitu. Sok tingali ya kan? Kagok ya kan? Nah, da Allah mah bukan lihat jeans dan polo shirtnya. Ya. Gitu. Yang Allah lihat itu ketakwaannya gitu. Pawa Anda tasbih gitu, baju gamis ya. Ya. Gawe mabok naon. Gitu. Gawe nipu naon itu ya. Bagi saya itu atribut. Namun ibu-ibu mah kudu hijab, awas. Aya tank top, celana hot pants gitu. Terus bilang gini, "Nah penting takwa." Jangan. Dengar Anda enggak berlaku. Aku mah ngomong ke bapak-bapak. Gitu, ya. Balik ke yang tadi saya lagi ngomongin apa? Tawaf malaikat. Akhirnya saya kasih tahu pelan-pelan. Ustadz saya bilang itu, gitu. Ya akhirnya mah si ibu mengerti, ya dengan obrolan saya gitu. Oh, encet teh kantos sekolah di dieu. Ternyata orang Garut. Orang geus ngomong bahasa Indonesia teh. Oh, akhirnya percaya. Demerenan, nah cenah ngomong agama teh pakai gamis kan gitu. Nah begitu ada orang Arab, entah kenapa terus saya teh kudu ngomong sama dia, bla 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 gitu. Terus omongan Arab saya kan nggak, ya itu juga Sunda gitu kan, juga orang Arab deh, ya gitu kan. Gitu. Iya kan gitu. Teku Sunda medok itu bahasa. Nah akhirnya apa? Saya bilang, Bu, tiap ibu datang ke masjid, afdol kalau ibu tawaf. Namanya tawaf sunnah. Setiap langkah itu pelebur dosa. Tapi sasoleh-soleh na Kangjeng Nabi 7 kali tawaf. Eta teh Kangjeng Nabi ibu 7 kali. Ibu salapan. Saya bilang apa? Salapan mah itu mah
terlalu berat, Bu. Tos 7 saya bilang. Nanti ibu ke masjid lagi 7 gitu. Jadi ternyata ibadah itu mindsetnya bukan banyak sayang. Benar. Ya Kang Kade subuh tetong jadi 8 rakaat. Dengan alasan ya 2 dan 8 banyak mana? Ya kan saya bilang kamu subuh seberapa rakaat? Nah 8 rakaat. 2 dan 8 coba banyak mana? Banyak mana? Nggak bisa kayak gitu. Ibadah mah mindsetnya, kerangka pikirnya benar, bukan banyak. Sekarang Anda banyak, tapi nggak benar. Jadi rumus ibadah mahdoh, vertikal ke Allah mah benar. Ya, makanya taraktu fikum amroini lan tadillu abada. Aku tinggal pada kamu 2 pegangan. Kamu nggak akan pernah sesat. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Berarti ibadah kita kudu benar sesuai dengan sunnah Rasul. Begitu, ya. Nah, jadi untuk menjadi muslim yang apa? Menjadi manusia terbaik, ya, seperti tema kalender kita, menjadi manusia terbaik, menjadi insan terbaik. Pertama, mau tidak mau kita harus melakukan tarbiyah robbaniyah. Melakukan pembinaan dengan nilai-nilai ketuhanan, dengan nilai-nilai Allah. Coba lihat surat kedua ayat 138. Surat kedua ayat 138. Surat Al-Baqarah 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Inilah sibghah Allah. Hanya sibghah Allah yang paling baik. Hanya kepadanya kami menyembah. Ya. Lihat di footnote nomor 63 untuk tafsir kontemporer. 63 footnote ada. Yang bukan kontemporer tidak ada. Yang bukan kontemporer tidak ada. Mohon maaf. Ya. Sibghah Allah artinya agama Islam. Halaman 21 sayang. Halaman 21 footnote genep tilu 63 ada nggak saya? Hah? Footnote-nya berapa? Nah, oh, gini, saya. Untuk edisi yang lama, edisi pertama itu footnote-nya 52 dan singkat, ya. Sibghah Allah artinya agama Islam. Jadi inilah agama Islam. Hanya agama Islam yang paling baik. Hanya kepadanya kami menyembah. Tetapi di edisi yang berikutnya, nah ada tambahan penjelasan, ya. Qurannya mah sama, say. Ada Quran sama. Sibghah Allah artinya agama Islam. Secara bahasa, sibghah artinya celupan. Pada zaman dahulu, anak-anak orang Nasrani yang baru dilahirkan akan dibawa orang tuanya menemui pendeta pada hari ke-7 untuk dimandikan dengan air suci yang disebut dengan al-ma'mudi. Celupan itu dianggap sebagai pengganti khitan. Apabila telah dicelupkan, anak tersebut telah menjadi seorang Nasrani sejati. Ini teh penjelasan tentang sibghah dilihat dari konteks asbabun nuzul. Jadi zaman dulu anak-anak orang Nasrani kalau pada hari ke-7 itu dimandikan dengan air suci yang disebut dengan ma'mudi. Dengan dimandikan air suci itu, maka dia dianggap orang yang sudah asli tulen sebagai orang Nasrani. Nah,
Di sini yang dimaksud sibghah Allah itu adalah agama Islam. Jadi soleh dan tidak itu menurut ayat ini bukan dimandikannya, tapi bagaimana cara berpikir kita, cara berperilaku kita, ya, pemikiran kita dicelup, diwarnai dengan apa? Diwarnai dengan apa? Ajaran Islam. Dicelup, diwarnai dengan ajaran Islam. Makanya Islam itu disebut dengan sibghah Allah, warna yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau warna keagamaan kita ingin kental, warna keagamaan kita ingin kuat, warna keagamaan kita ingin tajam, kita harus sering mensibghah, mencelup diri kita dengan apa? Ajaran Islam. Bapak ibu saya datang ke sini ini mensibghah diri kita dengan nilai-nilai Islam. Anda tadi pagi nonton televisi berbicara tentang agama. Anda mensibghah diri dengan ajaran-ajaran Islam yang Anda terima lewat televisi, lewat radio, lewat bacaan, lewat googling, ya, gitu. Bukan googling, ya kan? Googling, ya, bukan googling, ya kan? Lewat Google. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ternyata supaya kita menjadi manusia terbaik itu harus dibentuk dulu pola pikirnya. Nanti kalau pola pikirnya sudah terbentuk, actionnya terbentuk. Begitu pola pikirnya belum benar, actionnya nggak akan benar. Begitu. Yang kedua, ya, basiroh. Basiroh. Basiroh artinya memiliki kepekaan dalam beragama. Memiliki kepekaan dalam beragama. Sehingga bisa merasakan kenikmatan dan ketenangan dalam beragama. Basiroh artinya jiwa yang memiliki kepekaan dalam beragama. Sehingga bisa merasakan kenikmatan dan ketenangan. Ya. Jadi maksudnya begini. Ada orang yang beragama, tetapi dia tidak merasakan nikmatnya beragama. Ya. Saya ulangi masih Ayano. Lihat ke temannya. Basiroh itu apa? Jiwa yang kepekaan dalam sehingga bisa kenikmatan dan gini Bu, Pak. Tidak semua orang yang beragama memiliki basiroh, kepekaan. Contoh, ada orang yang sholat, itu dia merasa nikmatnya luar biasa. Nikmat sholatnya. Dari mulai Allahu Akbar, baca Allahumma ba'id baini atau wajahtu, Al-Fatihah, surat, ruku, sujud. Bahkan udah selesai sholat yang wajib tuh, asa kurang gitu loh. Asa pengen lagi. Dia akhirnya sholat sunnah. Sholat sunnah pun masih asa kurang. Karena dia masih menikmati. Mirip seperti Anda memakan makanan, udah habis teh, aduh asa pengen lagi, asa pengen lagi. Nah itu namanya dia merasakan kenikmatan. Tapi tidak semua orang merasakan kenikmatan. Tidak semua orang kayak teman-teman di sini merasakan nikmatnya ke pengajian. Kan Anda mah sudah merasakan nikmatnya ke pengajian ya? Kalau nggak ngaji teh kan asa nggak enak. Duh di rumah wadah itu kuduna teh aya MPI itu. Tapi kan libur cenah lebaran itu. Nah, jadi ya gitu. Ya. Kalau tahajud kesiangan teh meni nyesel, aduh ya Allah. Keburu azan jam 4. Jadi Anda tidak tahajud teh asa ada sesuatu yang kurang. Itu berarti dia punya basiroh. Dia sudah merasakan nikmatnya apa? Sholat tahajud. Tapi ada juga kamu tahajud tuh, alhamdulillah keberangan orang mah. Jadi ini seger ya aku. Jadi ada orang yang
tidak tahajud itu nggak merasa ada yang kehilangan, biasa aja. Kalau teman-teman makan nggak tahajudnya nih asa kehilangan kan? Halo? Ya. Insya Allah gitu. Nah, ya. Ada orang yang kalau sehari nggak baca Quran, seperti ada sesuatu yang kurang. Ada, Bu. Saya tahu di antara Anda itu tiap hari ada yang baca Quran, walaupun cuma 1 lembar. Kalau, aduh, kamarima teu maca Quran, teu sempet da eta atuh cucu daratang. Aya nu ti Medan, aya nu ti Kalimantan, aya nu ti kan ibu macana mantu teh aya 13. Datang kabeh. Menit teu sempet baca Quran. Jadi ibu itu teh baca Quran sudah jadi basiroh. Apa basiroh? Jiwa nikmat gitu loh. Ya. Di sini rata-rata Qurannya sudah basiroh ya. Ya. Sampai ada program One Day One Juz. Anda mah One Day One Juz Quran, saya mah One Day One Juz Mango. Pak Am suka One Day One Juz, iya. One Day One Juz Apple, One Day One Juz Mango, One Day One Juz Watermelon, One Day One Juz Balimbing, One Day One Juz Strawberry. Nah, hari Anda mah One Day One Juz Al-Quran. Beda banget. Ini ya teh aya nu seuri, aya nu henteu. Kaharti, aya nu kaharti, aya nu henteu gitu. Teu nanaon, enggak masalah. Ya kan? Aya nu saya ngomong gitu teh ketawa. Aya oge naon sih? Gitu. Naon sih maksudnya ini? Ya. Ya. Kan ada program sehari 1 juz. One day one juz Al-Quran. Hari ini juz 1, besok juz 2, 3, besok juz. Sabulan 30 juz. Itu one day one juz Al-Quran. Hari Anda mah one day one juz, dah sudah basiroh. Hari saya mah one day one juz mango, one day one juz apple. Nah, sayang juz di sini bukan juz Quran, juice mango gitu. Berarti saya belum basiroh. Kalau Anda mah sudah basiroh gitu. Ya, paham? Nah, ayeuna mah kakara. Oh. Tadi mah saya ngomong gitu teh naon sih? Maksudnya apa sih? Masa saya masuk sedih meninggalin gitu. Nah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau orang punya basiroh, dia akan menjadi manusia terbaik sebab apa yang dilakukannya dia nikmati. Ya. Ada, Bu, orang yang jemput anaknya dia nikmati, ngantar anak tuh dia nikmati. Kita punya basiroh. Aya oge nu rudet geura. Wayah kieu geus jemput anak eta ka ditu kali jemput anak kan gitu. Bahkan suami pulang teh ngomel, "Mama tuh ieu seharian teh ngejemput si Aa, ngejemput si Teteh, ngedropun si Ade. Mama teh ulin teh. Ngejemput mama teh, capek tahu enggak? Mama teh juga supir taksi ieu teh. Juga tukang ojek mama teh." Bu, mun ibu ngomong gitu ke suami, ibu teh tidak punya basiroh. Orang yang punya basiroh mah, ibu hujan kudu ngajemput anak karena motor, ya kan gitu. Ibu nikmati, duh ya Allah, ini semoga jadi pintu surga saya, anak-anak teh jadi saroleh, gitu loh Bu. Ya, anak-anak susah belajar tehnya, ibu teh sabar, ayo Aa sayang belajar, biar kamu jadi orang hebat, biar kamu jadi orang soleh. Anak teh main deui, rudet nggak Bu? Rudet, capek nggak Bu? Tapi ibu nikmati basiroh ta. Basiroh kan aya nu amak-amakan nulis dina status. Urang capek. Barudak bangor. Kan ditulis di status. Ya. Suami bermasalah. Kabeh ditulis. Ya, gitu. Jadi Pak, kalau orang yang punya basiroh itu, dia melakukan sesuatu dengan penuh kenikmatan, sehingga membuat dia tenang, nyaman.
Capek sih capek, tapi dia nikmati gitu loh. Dia nikmati. Ada orang yang sakit. Yang namanya sakit itu enak tidak? Apa-apa? Enak, sana ngomong enak, sah. Itu normal. Di antara bapak ada yang enak nggak? Enak. Cek saha bisul enak. Coba. Jabadina pantat bisul teh. Ya? Bu, Pak, yang namanya bisul di mana-mana tidak enak. Saha cek bapak enak tadi. Ya? Manusia macam apa Anda bilang bisul enak? Itu normal. Bisul mah tidak. Tapi rasa sakit bisul teh dinikmati ya Allah, mudah-mudahan jadi pelebur dosa. Ya, mau duduk teh tara duduk ya we tah kitu. Ya. Calikan bisul akan kieu we gitu. Ya, kan dia teh kudu makan teh sambil duduk teh nempel dina kieu we tah. Sampai si tukang ieu na teh tukang jualan nasi teh calik Pak, abdi calik ya calik gitu. Tadi tempel kan bisul. Menderita tidak? Menderita. Siapa yang bilang tidak menderita? Menderita. Sakit tidak? Sakit. Tapi dia nikmati. Pelebur dosa ya. Nah itu namanya apa? Basiroh gitu ya. Nah jadi bu kalau ibu pakai kerudungnya gitu coba kanol gitu kerudung teh badag deh. Naik bus, AC-na pareum, berdesakan. Hareudang tuh, Bu? Panas nggak sayang? Panas. Ya. Tapi ibu bilang, ya Allah semoga ini jadi penghapus dosa. Semoga seluruh tetesan keringat saya, pelebur dosa-dosa saya di masa lalu ketika saya suka memamerkan aurat saya. Bu, sayang, apa yang saya katakan di sini? Itu Anda basiroh itu. Ulah imah. Nah makan tak rudet di kerudung teh rudet. Nah, tinggal beli basuh kieu tinggal itu. Langsung ibu teh muka kita. Langsung ka temen teh tinggal itu sok cagap cak basuh kan. Rudet mata orang mah di kerudung teh rudet urang. Dia ba ateul sah. Ateul orang. Ateul pisan sok. Ari mana sok ateul sarua? Mata ateul. Ateul orang mah. Sok ketemean entek temean. Nah, itu basiroh bukan? Bukan. Jadi kalau ingin jadi basiroh itu apa? Dinikmati. Nah, dari situ tenang. Nggak ada berontak, nggak ada apa gitu loh Bu, Pak. Mau tenang aja. Bukan tidak capek, bukan tidak sakit. Sakit, capek, tapi Anda nikmati. Ngedidik anak teh atuh capek pisan. Bapak, mun kita pulang kantor istri teh cemberut, bad mood. Bapak teh kudu ngerti dong. Kenapa? Secapek-capeknya saya, ya. Saya itu ketemu banyak orang. Variatif. Jam 7 geus ketemu jeung mahasiswi. Lah lucu saudara-saudara. Ya. Mahasiswi, ya. Nah, eta teh sampai jam 10. Jam 10 aya pengajian ibu-ibu muda. Lah lucu oge. Gitu. Nepi kalohor saya sholat duhur makan ya. Makan nanti di luar pilihannya banyak ya gitu. Udah makan jam 1 saya ada ngajar lagi gitu. Lucu deh wae. Sore ada ceramah lagi tapi di bank lah lucu deh wae. Kan gitu. Jadi secapek-capeknya saya variatif. Istri kita Pak, dengar istri bapak di kantor, ketemu si ini, ngobrol dulu, jadi variasi. Istri kita Pak, ruang tengah, dapur, kamar, ruang tamu, tengah eta teh ngepel manehna teh ngepel. Gitu. Naik kaloteng, ya, ambil jemuran, ya. Ngistrika ya kan gitu. Olahraga mereka mengistrika, kita makan fitness. Nah kan ke fitness center ya kan. Oh, istri mah ngistrika atau apa. Matak Pak, dengar sayang, kalau Anda pulang ke rumah istri teh cemerut, bad mood gitu kan. Jangan, kamu tuh apa sih? Wajah juga begitu. Aku tuh capek tahu nggak dari luar. Kata istri, gue lebih capek deh. So,
Gue emang ngobrol cuma dengan tukang sayur. Kamu ngobrol jeung saha? Jeung Ani, Wiwi, Rita, Santi, bener tak? Wah, aku jadi ngambek ya. Jadi Pak, Bapak sayang, denger ya. Maka kalau kita pulang dari kantor, pulang ke rumah, istri bad mood, kita harus empati. Kita katakan, kasihan istriku ya, dia itu boring seharian di rumah. Jadi kalau bad mood gitu, bilang aja, Mam, mau makan di luar, terus nonton yuk. Ya. Ajak ulah ieu mah. Naon sih geuleuh wajah gitu. Pak, mun kitu teh, udahlah anak-anak kan ini, yuk kita makan di luar. Gitu, Pak. Kenapa? Karena istri kita tuh capek dong, kasihan dari pagi sampai sore kukulibekan tadi situ. Kukulibekan. Paling banter tuh ngobrol jeung tukang sayur sama tukang mie nu ngaliwat. Udah gitu teh, naon kasepna eta tukang sayur. Gitu. Naon sok? Gitu. Barau hanyir gitu, tukang lauk naon. Paling banter dia nonton televisi. Televisi itu juga gitu. Jadi Pak, Bapak, kalau kita pulang kantor, istri kita bad mood, moodnya jelek, catat, dia lebih capek dari kita. Itu yang saya katakan kudu empati. Ya kalau istri bad mood ya udahlah, dinikmati we karunya si mama capek meureunnan gitu. Gitu Pak. Gitu kan Bu? Ya. Yang saya ceritakan mitos apa fakta? Jadi yang saya ceritakan itu apa? Fakta. Ibu kadang-kadang bad mood, moodnya jelek itu karena ibu boring kan? Fakta, mitos? Fakta. Fakta. Tadi one day one juice mango, ayeuna fakta, mitos. Gitu ingat ya, kalau ceramah saya mah kudu aja kata-kata baru tuh harus Anda ambil itu. Nah, berarti kita kudu punya basiro. Basiro itu kenikmatan. Nah, saya coba lihat surat Al-Fatah ayat 4. Al-Fatah. Surat keberapa tinggal di daftar isi. Lihat daftar isi. Ini kenapa coplok? Ayat 4. Surat 48 ayat 4. Bu, kalau lihat kalendernya ya sok Anda mah nyari heula, saya mah nyari yang lain. Jadi Idul Adha nanti mah di September ya. Makin panas itu. Mau yang haji tahun ini Anda makin panas cuacanya. Oke, lihat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka. Milik Allah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Ini yang disebut dengan orang yang punya basirah. Orang yang punya basirah itu oleh Allah ditanamkan anzalas sakinah. Allah turunkan ketenangan pada orang itu. Dengan ketenangan itu, liyazdadu imana ma'a imanihim. Imannya bertambah. Maksud iman bertambah apa? Contoh, ibu capek, tapi ibu menikmati. Kan itu iman ibu naik, tidak menggerutu, ya, tidak menggerutu, ya. Bapak, ya, pulang dari kantor, lihat istri wajahnya pikas sebelen, bad mood, ya kan, bad mood. Tapi kemudian Anda menikmati gini, oh iya, istri saya kan seharian di rumah, dia capek. Sebenarnya lihat wajah istri yang bad mood nggak enak. Bapak dia pulang capek, tetapi Bapak mengatakan, oh ini bagian yang harus aku lewati, sekiranya aku seperti istriku juga pasti dia capek. Pasti aku capek. Itu namanya empati. Jadi tenang. Bertambah iman kita, lebih menerima kenyataan. Kalau kita jadi guru, murid kita itu kecerdasannya sama tidak? Beda. Kalau ada murid yang pintar kita tanya bisa, kita happy. Ternyata ya mah kompak, teu bisa kabeh. Kompak dari segi kebodohan itu. Tapi apa? Saya sudah berusaha mengajari mereka. Saya tidak sia-sia. Pasti Allah akan mencatat ikhtiar saya gimana supaya mereka mengerti.
Ya jangan dikira kalau saya tausiah gini teh tidak rudet lihat Anda teh. Rudet kadang-kadang. Tiap ditanya, ngulang kan gitu. Tapi saya nikmati, ya gitu. Maka bertambah iman kita karena kita lebih menerima kenyataan. Bapak Ibu capek nggak duduk? Capek. Nah nggak balik. Kenapa Anda nggak balik? Capek, pegel. Ibu menikmat. Jadi ibu nggak menggerutu. Liyazdadu imana ma'a imanihim, bertambah iman mereka karena Anda tidak menggerutu, ya. Bahkan tadi begitu saya datang agak terlambat teh, bagi yang imannya nambah mah kieu, mudah-mudahan si Pak Aam teh di jalannya sing lancar, sing sehat, sing berkah. Tah, imanna nambah. Tapi no imanna teh nambah mah ka mana sih legeg pisan jelema. Da dia mah seenaknya. Kita nunggu dari jam 8, dia datang seenaknya. Apa kabar? Kemana aja? Nah, gitu ya. Nah, etama denger, etama iman lemah. Nah, kan? Tapi kan Anda mah liyazdadu imana ma'a imanihim. Bertambah imannya. Sehingga husnuzon. Si Pak Am teh juga naya acara heula. Iya, mata kudu doakeun atuh sing lancar, sing jalan gitu. Kan? Begitu. Ya. Jelas Bu? Jelas. 3. Ya. Mujahadah. Mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam bekerja, kurung buka mengamalkan Islam, kurung tutup titik. Bersungguh-sungguh dalam bekerja, kurung buka mengamalkan Islam, kurung tutup titik. Besar ting kurung ek di kurungan heug teh naon. Eta mah bahasa saya kurung tutup kurung buka. Ibu sayang kurungna teh tong ditulis kieu maksudnya krek gitu. Hari ibu kurung tutup titik. Kurung tutup, kurung buka, titik. Maksudnya gini, ini gitu. Oke. Untuk menjadi manusia terbaik, kita kudu semangat terus. Kudu selalu melakukan yang terbaik, sungguh-sungguh. Kalau kita ibadah sungguh-sungguh, kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kalau kita mencari ilmu sungguh-sungguh, tidak ada yang dilakukan kecuali dengan kesungguh-sungguhan. Nah itu baru menjadi manusia yang terbaik. Iya, mujahadah namanya, ya. Lihat surat Al-Ankabut, ya. Ayat 69 coba. Kalau nggak ada, cari di Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Lior atuh, lior atuh, cenah. Al-Ankabut ayat 6, 9. Surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, berjihad itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengar saya. Berjihad itu keliru kalau Anda mengartikan berjihad mengangkat senjata saja. Berjihad itu berperang saja. Adik-adik yang belajar sungguh-sungguh itu berjihad. Ibu bapak yang datang ke sini dengan sungguh-sungguh itu berjihad. Siapapun di antara kita yang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu itu berjihad. Orang-orang yang berjihad mencari ridho kami, ya. Orang-orang yang berjihad mencari ridho kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Bu, Pak,
Ini endingnya penting. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang-orang yang berbuat baik? Yang melakukan sesuatu dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh gitu. Ibu gosok gigi perlu jihad tidak? Perlu gosok gigi teh nu bener. Ulah mah tempelin odol. Kumur-kumur. Lah. Balik atuh ka gosok gigi, odol aya odol. Jihad tidak? Tidak. Jadi jihad teh kudu sungguh-sungguh ngegosok teh gitu. Jangan asal-asalan. Berarti gosok gigi saja butuh jihad, butuh sungguh-sungguh. Kumur-kumur ketika wudu butuh sungguh-sungguh, yaitu si air itu ada di mulut terus di kumur-kumur, kucek-kucek. Gitu. Bukan buka mulut. Gituan bukan. Ya, ada juga yang terlalu berlebihan. Wah, eta mah terlalu berlebihan. Eta mah bukan kumur-kumur, karena fungsi kumur-kumur teh bukan untuk tenggorokan. Fungsi kumur untuk apa? Mulut, berarti membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Nah, jadi walaupun wah, eta teh bukan sungguh-sungguh, eta mah ganggu batur. Sampai tetangga saha nuju wudu. Jadi si air teh kan jadi di tenggorokan. Wah. Salah kumur-kumur gitu. Sebab yang namanya kumur-kumur si air teh kudu ada di mulut lalu digerak-gerak sampai sisa-sisa makanan yang ada di gigi itu copot. Bukan giginya maksud saya, si kotorannya, kecuali gigi palsu, oke? Nah, lepas si kotorannya itu namanya mujahadah gitu. Jadi kumur-kumur butuh jihad tidak? Butuh. Pakai kerudung juga butuh jihad. Kalau Anda asal pakai, nanti menyon. Si peniti nanti aya di pipi. Sampai orang teh bingung, Anda teh juga begini terus. Karena Anda tidak mujahadah. Begitu. Pakai kancing bapak-bapak, baju itu butuh mujahadah. Jangan sampai nyengsol. Ya kan? Gitu. Kata suami, kata istri, ayah eta nyengsol bae nu penting mah napol. Nggak bisa, kudu mujahadah. Ya, jadi ternyata mujahadah itu akan melahirkan suatu manfaat karena dilakukan dengan segala kesungguhan. Yang keempat, minggu depan. Ibu bapak itu saja. Oh ya, ini katanya ini apa nih? Jadi katanya yang beli kalender dapat ini jam meja, ya kan gitu. Tapi nggak ada foto saya, catat. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.